Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hari ini Sabtu 12 Februari tahun 2022 adalah minggu biasa ke-5. Bersama saya Antonius Rianto dari Paroki Santo Stefanus, Surabaya. Mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian untuk bersama-sama mendengarkan sabda Tuhan dan merenungkannya, dan sekaligus kita melaksanakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Hari ini kita akan mengambil dari Injil Markus bab 8 ayat 1 sampai dengan 10. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, terima kasih Engkau senantiasa memberikan hati yang penuh kasih kepada kami. Ajarilah kami untuk berbagi dan peduli kepada orang lain, agar kami pun bisa meneladani Engkau yang penuh belas kasihan kepada orang yang membutuhkan. Amin. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Tuhan menurut Santo Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu ada pula orang banyak di situ yang besar jumlahnya, dan karena mereka tidak mempunyai makanan, Yesus memanggil murid-muridnya dan berkata, "Hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak ini. Sudah 3 hari mereka mengikuti aku dan mereka tidak mempunyai makanan. Dan jika mereka aku suruh pulang ke rumahnya dengan lapar, mereka akan rebah di jalan sebab ada yang datang dari jauh." Murid-muridnya menjawab, "Bagaimana di tempat yang sunyi ini orang dapat memberi mereka roti sampai kenyang?" Yesus bertanya kepada mereka, "Berapa roti ada padamu?" Jawab mereka, 7. Lalu ia menyuruh orang banyak itu duduk di tanah. Sesudah itu ia mengambil ke-7 roti itu, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada murid-muridnya untuk dibagikan, dan mereka memberikannya kepada orang banyak. Mereka juga mempunyai beberapa ikan, dan sesudah mengucap berkat atasnya, ia menyuruh supaya ikan itu juga dibagi-bagikan. Dan mereka makan sampai kenyang. Kemudian orang-orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa sebanyak 7 bakul. Mereka itu ada kira-kira 4.000 orang. Lalu Yesus menyuruh mereka pulang. Ia segera naik ke perahu dengan murid-muridnya dan bertolak ke daerah Dalmanuta. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hati merupakan pusat hidup setiap manusia. Dari hati segala gerakan dimulai. Meskipun mata melihat sesuatu, namun bila hati belum menggerakkan, ya diri kita enggan untuk bergerak.
Sebaliknya, meskipun fisik kita lemah, kita capek, namun semangat dari hati kita yang berkobar-kobar, maka kekuatan akan menjadi berlipat ganda. Hati Yesus tergerak oleh belas kasihan kepada orang-orang yang mengikutinya selama 3 hari sampai tidak mempunyai makanan. Yesus lewat perikop renungan hari ini mengajak kita untuk peduli terhadap kebutuhan orang lain. Kita diajak untuk PK, peduli terhadap kesulitan, kebutuhan, bahkan penderitaan orang lain. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, memberi bukan karena kita memiliki kelebihan. Memberi bukan karena kita ada sisa, tetapi memberi dengan hati yang penuh belas kasih, meskipun kita sendiri mungkin kekurangan, akan memberikan makna nilai yang lebih. Meskipun kita kekurangan, tetapi kita masih mempunyai, kita masih memiliki dengan apa yang akan kita berikan kepada sesama kita yang membutuhkan. Bagaimana kita bisa memberi kalau kita tidak memiliki, kita tidak mempunyai? Bagaimana kita bisa memberikan cinta? Bagaimana kita bisa mencintai orang lain kalau kita sendiri tidak mempunyai cinta itu sendiri? Hari ini Yesus memberikan contoh, memberi karena tergerak oleh belas kasihan, memberi karena terdorong oleh peduli kepada sesama yang membutuhkan. Bapak, Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, pengalaman orang beriman kepada Allah tidak pernah berkekurangan di dalam hidupnya. Kerelaan sebagian orang banyak untuk menjadi berkat bagi semua orang. Pemberi dan penerima sama-sama diberkati, menjadi kenyang, bahkan berkat masih tersedia sebanyak 7 bakul bagi orang-orang di luar sana. Berkat Allah itu tidak akan pernah habis. Bapak, Ibu yang dikasihi Tuhan, Yesus mengucap syukur. Bersyukur adalah ungkapan orang beriman dan berpengharapan. Bersyukur adalah ungkapan orang yang bisa mengucapkan terima kasih. Bersyukur adalah ungkapan orang yang terbuka dan berbagi. Dengan demikian, orang yang bersyukur adalah orang yang mau memberi perhatian dan rela berbagi dengan orang lain. Maka jangan heran bila orang-orang yang bisa bersyukur akan mendapat anugerah berlimpah. Mereka menerima bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi menyadari bahwa ia menjadi penyalur rahmat Allah. Ia mau berbagi dengan yang lain, terlebih yang membutuhkan. Berkat Tuhan menyertai kita semua. Amin. Marilah kita berdoa. Syukur bagimu ya Yesus, sebab Engkau menjamin kesejahteraan rohaniku melalui Ekaristi. Semoga kami dapat senantiasa menimba kekuatan daripadamu
di dalam membangun kepedulian dengan sesama. Semoga kami senantiasa digerakkan oleh belas kasihan kepada sesama seperti Yesus Putramu, sehingga banyak orang tersapa dengan penuh kasih. Semoga Tuhan beserta kita. Semoga segala upaya dan kepedulian kita terhadap orang lain senantiasa memperoleh berkat dari Tuhan, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.